Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan perbuatan-perbuatan haram. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan memukul atau menyakiti manusia tanpa alasan yang benar. Memukul atau menyakiti manusia tanpa alasan yang benar. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika terjadi kezaliman di antara mereka, misalnya ada sebagian sahabat ya tiba-tiba tidak sengaja memukul sahabat yang lain atau dipukul dengan sengaja, dan ketika mereka tersadar mereka sudah melakukan sesuatu kekeliruan di dalam tindakan mereka, maka mereka kemudian akan melakukan yang namanya kisos begitu. Artinya ketika mereka menzolimi, memukul sahabat yang lain ya, maka mereka akan minta dipukul balik oleh korban. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada kezaliman begitu. Tujuannya adalah untuk mengukurkan dosa yang dilakukan sehingga tidak ada kemudian kezaliman. Atau kalau mereka tidak mau membalas ya mereka meminta maaf begitu, segera meminta maaf. Itu adalah di antara perbuatan sahabat, para sahabat apabila terjadi kezaliman di antara mereka. Nah, di dalam konteks ini ya ada perbuatan atau aktivitas manusia yaitu memukul dan menyakiti tanpa alasan yang benar begitu. Jadi kadangkala kita itu tidak sadar atau tidak sadar ternyata kita jatuh dalam perbuatan yang menyakiti manusia. Ya, kalau kita berbicara tentang memukul dan menyakiti manusia tanpa alasan yang benar, artinya kita menyakiti dan memukul itu bukan karena sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Lalu bagaimana kalau bentuknya diperintahkan oleh syariat seperti takzir, ya seperti hudud begitu. Ya, kalau sudah dijatuhkan kisos begitu, maka harus dilaksanakan kisos itu. Ya, mau tidak mau, atau pemerintah sudah menjatuhkan takzir, yang harus dijalankan takzir itu. Artinya itu bentuk daripada pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam konteks ini, kita memukul dan menyakiti manusia tanpa alasan yang benar begitu. Apakah kita kesal kemudian kita pukul begitu, atau suatu ketidaksengajaan yang terjadi di antara kita begitu. Ya, jemaah sekalian, dalam masalah ini ya, Syekh Talawi menukil dua dalil dalam masalah ini. Pertama dalam uh, Sahih Muslim ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengutarakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fani min ahlin nari lam arhuma qaumun ma'ahum siyadun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas." Dua macam penghuni neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Orang yang membawa cemeti serupa ekor sapi yang dengan itu mereka pukuli manusia. Ya. Ini dalil yang pertama. Kemudian Nabi SAW dalam hadis lain bersabda, diriwayatkan oleh Ahmad, "Yakunu fi hadhihi ummati fi akhir az-zamani rijalun ma'ahum siyadun annaha adnabul baqar yarduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi ghadabih." Pada akhir zaman kelak kata Nabi SAW, ada dari segolongan umatku para lelaki yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Kemanapun mereka pergi, ya baik pagi maupun petang, mereka senantiasa dalam kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi ini merupakan dalil dan ancaman bagi kita yang senantiasa melakukan pemukulan atau menyakiti manusia tanpa alasan yang benar begitu. Kemudian dalil lain sebagai pendukung, ya, ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram untuk dilanggar, baik itu darahnya
hartanya atau kehormatannya. Ini direkam oleh Muslim. Ya. Kalau misalnya kita melakukan pemukulan atau menyakiti, maka kita sudah melanggar daripada darah dan kehormatan. Dan itu haram bagi seorang muslim untuk dilanggar, kecuali memang ada hak mereka untuk dipukul misalnya. Atau mereka punya hak untuk dikisos, maka itu boleh. Tapi kalau nggak punya hak itu tidak boleh. Begitu. Hukum asalnya adalah haram. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini diriwayatkan oleh Muslim, man darban nas liyudillahum fid dunya darabahu Allahu ala wajhihi fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memukul manusia untuk menghinakannya, mereka untuk menghinakan mereka di dunia, maka Allah akan memukul wajahnya pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Maka ketika kita melakukan pemukulan, kita melakukan penyiksaan ya pada manusia dengan tujuan yang bukan hak, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada pelaku itu. Tapi kalau pelakunya sudah meminta maaf dan korban sudah memaafkan, ya selesai begitu. Akan tetapi jika pelaku tidak meminta maaf kepada orang yang dizalimi, ya maka itu akan menjadi beban padanya di hari kiamat nanti. Maka ketika kita bertindak, ya ketika kita menzalimi orang, segera minta maaf. Segera minta maaf, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu usia kita. Ya, siapa tahu kita minta maaf nanti saja. Siapa tahu usia kita tidak sampai pada waktu nanti saja. Bisa saja pada saat itu diwafatkan kita. Akhirnya apa? Kita tidak meminta maaf. Oke, kalau korban memaafkan, kalau tidak dimaafkan, maka itu akan menjadi kecelakaan bagi kita nanti di akhirat. Karena kita sudah melakukan kezaliman yang nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti oleh korban. Lalu bagaimana kemudian misalnya yang terjadi ya misalnya pada pendidikan ya seperti di dalam militer begitu. Maka kita katakan ya di sana terdapat prosedur ya. Di sana terjadi latihan fisik yang dimana sudah ada prosedurnya. Ada bagian yang tidak boleh dipukul misalnya. Ada bagian yang tidak boleh dilukai. Itu sudah diatur dan kita tahu yang namanya militer ya tentara, polisi itu mereka dilatih agar mereka memiliki fisik yang prima karena mereka sebagai apa basis terdepan di dalam menjaga keamanan, di dalam menjaga kedaulatan begitu. Oleh karena itu ya mereka memiliki prosedur tertentu di dalam masalah misalnya memukul, di dalam melatih secara fisik itu ada prosedurnya begitu. Dan di sebagian tempat di dalam Islam itu mengizinkan hal itu, yang mengizinkan namanya latihan fisik begitu. Dengan tujuan apa? Memang tujuannya adalah untuk menjaga fisik mereka agar prima karena mereka penjaga terdepan begitu ya, penjaga keamanan, penjaga kedaulatan dan itu dibolehkan. Akan tetapi jangan sampai juga melampaui batas karena kalau sampai melampaui batas sampai mematahkan tulang begitu maka ini melampaui batas. Tetapi sepanjang yang Anda tahu ya yang namanya pemukulan di dalam apa namanya pendidikan itu ada batasannya, ada prosedurnya begitu. Jadi tidak dilakukan sembarangan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan yang diharamkan di dalam syariat kita. Benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Ya Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.